Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang dirahmati Allah, pada hari ini kita sudah memasuki Ramadan hari yang ketujuh. Semoga kita selama menjalankan ibadah Ramadan pada hari sampai hari yang ketujuh ini, Allah memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan kesehatan, memberi kekuatan, dan memberi berkahnya kepada kita. Sholawat dan salam moga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, panutan kita, Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah, di sini Ustadzah akan menyampaikan sebuah materi ya untuk program BPI, yaitu disiplin sholat berjamaah. Kita tahu bahwa sholat berjamaah itu adalah salah satu ibadah yang sangat besar pahalanya ya. Sebagaimana perintah sholat di dalam Al-Quran, kita tahu bahwa di dalam surat Al-Bayyinah ya, itu disebutkan bahwa orang mukmin itu adalah orang yang mendirikan sholat. Juga di surat Al-Baqarah ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Jadi orang-orang yang mukmin itu adalah mereka yang percaya kepada gaib, kemudian yang mendirikan sholat. Perkataan mendirikan sholat ini berarti dia menjalankan ibadah sholat itu dengan satu ya, disiplin, kemudian tepat waktu, kemudian secara khusyuk. Nah, kaitannya dengan sholat berjamaah, bahwa kita tahu sholat berjamaah itu bernilai sangat besar ya. Dibandingkan sholat sendiri, sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat ya. Nah, selain itu besarnya pahala sholat berjamaah itu, bahkan Rasulullah memberi peringatan ya kepada kaum muslim ya, bahwa ada dalam sebuah hadis, yaitu riwayat Tirmizi ya, barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari dengan mendapatkan takbiratul ihram pertama dan juga ikhlas karena Allah, maka akan dicatat baginya terbebas dari dua hal, yaitu terbebas dari neraka dan terbebas dari munafik. Ini berarti ketika dia mendapatkan takbiratul ihram itu berarti dia datang lebih awal. Nah, inilah disiplinnya kita sholat berjamaah. Datang ke masjid lebih awal ya. Diawali dengan wudhu dulu dari rumah, bersuci dari rumah, kemudian berjalan ke masjid ya. Nah, ini akan dinilai oleh Allah ya, pahala yang besar. Bahkan mendapati takbiratul ihram ya, takbir yang pertama itu akan mendapatkan dua, dibebaskan ya, bebas dari api neraka dan bebas dari sifat munafik ya. Betapa besarnya pahala sholat berjamaah ya. Selain pahalanya yang besar, yang kedua, bahwa sholat berjamaah itu bermanfaat untuk kita secara sosial kemasyarakatan. Kita bisa sholat berjamaah di masjid ya, itu bertemu dengan rekan kita, tetangga kita ya, mungkin orang lain yang tidak pernah kenal ya. Di situ kita bisa bertegur sapa, kemudian saling menyapa, berkenalan. Nah, itulah yang akan mengasah rasa sosial kita terhadap sesama. Kemudian yang ketiga, bahwa sholat berjamaah itu juga bermanfaat untuk merekatkan tali persaudaraan, karena setiap kita sholat berjamaah merapatkan shaf kita ya, saling kenal satu sama lain. Yang mulanya kita tidak kenal, kita akan menjadi kenal ya. Nah, itu ada beberapa fadilah dari kita sholat berjamaah di masjid. Nah, anjuran sholat berjamaah itu diutamakan kepada laki-laki. Maka ketika laki-laki memiliki kewajiban untuk sholat di masjid ya, kalau ternyata dia sholatnya di rumah, nah itu perlu dipertanyakan ya. Laki-laki itu adalah sholatnya di masjid. Kalau laki-laki sholatnya di rumah, bagaimana ya? Laki-laki sholihah berarti. Nah, kalau yang sholatnya di rumah itu perempuan, bolehlah sholat di rumah. Perempuan apakah tidak boleh sholat di masjid? Boleh ya.
perempuan boleh sholat di masjid asalkan memenuhi syaratnya, ya, menutup aurat, kemudian tidak memakai pakaian atau wangi-wangian yang bisa menimbulkan syahwat atau pandangan laki-laki yang menimbulkan tanda tanya. Nah, itu jadi diperbolehkan seorang perempuan sholat di masjid, ya, tidak apa-apa. Tapi yang lebih utama adalah seorang laki-laki, ya, sholat berjamaah di masjid, ya. Oke, insya Allah demikian anak-anakku semuanya. Semoga kita diberi semangat, ya, untuk sholat di masjid, ya, karena ini merupakan suatu kewajiban anjuran bagi kita semuanya. Demikian kultum dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.